Gelombang penolakan atas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila terus bergulir di berbagai daerah. Meski DPR dan pemerintah sepakat menghentikan pembahasan RUU tersebut, sejumlah elemen masyarakat tetap menggelar aksi penolakan. Selain mempertanyakan urgensi, aksi massa juga kerap mempertanyakan dalang inisiator RUU tersebut. Saat pembahasan, sejumlah fraksi memberi catatan atas RUU tersebut dan tidak sepenuhnya menyetujui. Kini setelah mengundang pro dan kontra, mayoritas fraksi di DPR sepakat menolak pembahasan RUU HIP. Pemerintah juga memutuskan menunda pembahasan RUU tersebut. Namun dengan polemik yang ada pada saat ini memang bukan tidak mungkin kita akan minta supaya RUU HIP ini ditinjau atau dilakukan melihat situasi dan kondisi pada saat ini. Di tingkat eksekutif, pemerintah meminta DPR agar mempertimbangkan dengan bijak setiap perancangan undang-undang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas terkait RUU haluan ideologi Pancasila yang menuai berbagai penolakan dan berujung dengan insiden pembakaran bendera PD Perjuangan, sudah hadir politikus PKS yang juga ikut saat aksi hari Rabu silam, Bapak Refrizal, dan juga Ketua DPC PD Perjuangan Jakarta Selatan, Yuke Yurike, yang melaporkan insiden pembakaran bendera. Kami juga sudah berupaya untuk mengundang Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, namun yang bersangkutan masih belum konfirmasi untuk bergabung bersama kami. Saya ke Pak Refrizal terlebih dahulu yang ikut aksi. Pak Refrizal, ketika ada insiden pembakaran bendera, posisi Bapak di mana ketika itu? Saya memang tidak mendekat-dekat panggung, saya memang sengaja di tengah masa aja, tidak dekat-dekat. Saya lihat pembakaran itu agak mendekat ke panggung dan mungkin sudah sore, ya agak sore. Saya mungkin sudah balik itu waktu pembakaran. Oh, Bapak sudah pulang ketika pembakaran? Ya, saya lihat kondusif saja gitu ya, kondusif saja. Saya juga mau ada tamu di rumah. Saya buru-buru pulang, saya berempat, istri saya, ada supir saya, ada tim saya berempat di mobil, dan saya balik. Waktu pembakaran saya tidak ada di lokasi waktu pembakaran. Baik, Pak. Tapi masalah kita jangan diarahkan ke sana ya, bagusnya ya. Kita bagusnya bicara substansi undang-undang. Kebetulan sudah ditunda sementara, Pak. Pancasila ini. Nanti kita juga akan bahas. Yang mengundang kontroversi ya. Saya kira ini yang harus kita dudukkan. Jangan kembali mengungkit luka lama nih bangsa ini gitu ya. Yang kita pakai sekarang Pancasila yang sekarang ini ada gitu ya. Luka lama maksudnya apa, Pak Refrizal? Umat Islam kan juga dulu mengalah supaya menjadi umat Pancasila sekarang ini. Apa mengalahnya umat Islam waktu itu? Ada 7 kata itu. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, gitu ya. Nah ini yang saya kira tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi menjadi Trisila dan Ekasila. Ini akan melukai semua umat Islam. Saya kira hampir semua umat Islam yang besar ya, NU, Muhammadiyah, dari MUI-nya, dan semua ormas Islam sudah termasuk yang memberikan pernyataan menolak RUU ini. Baik, Pak Refrizal, saat ini yang tengah mengemuka adalah terkait pembakaran bendera, Pak Refrizal, karena pembahasan RUU HIP pun di DPR RI ini sudah ditunda. Ketika pembakaran bendera itu, apakah Bapak mengetahui ada yang membawa kedua bendera yang dibakar itu? Ya, saya tidak mengetahui. Anak saya juga sudah mengingatkan, hati-hati ada penyusup, kata anak saya gitu. Anak saya kan malah kuliahnya di FISIP UI kan, biasa kalau anak-anak kuliah di FISIP UI dia curiganya pada penyusup itu sangat luar biasa ya. Itulah mengingatkan anak saya dalam WA, hati-hati ada penyusup. Saya lihat memang ada di apa itu, waktu saya menyelang jembatan itu, anak-anak pakai tato segala macam. Ini masa ini perwakilan umat Islam, ditanya sama istri saya dari mana? Pada ini malah dibeliin sama istri saya cendol itu, anak-anak itu.
anak-anak yang nggak jelas gitu. Jadi Bapak mencurigai bahwa kasihan kita melihatnya. ada yang ingin menjelekkan demo ini Pak dari penyusup? Dari awal saya lihat demonya sangat kondusif, dari umat Islam 212, dari perwakilan umat Islam, dari pemuda Pancasila dan Porkabi dan lain sebagainya, itu saya lihat sangat kondusif. Saya di tengah masa itu nggak ada apa-apa di tengah masa itu. Malah saya nggak pergi ikut ke panggung, sengaja saya nggak ikut ke dalam, ya kan. Kalau ikut saya ke panggung mungkin kan masih ada Pamdal yang pasti pada kenal saya begitu kan. Saya sengaja memang di tengah masa aja saya tidak mendekat-dekat panggung. Semua yang di panggung saya juga kenal juga yang di panggung. Kayak Abdul Rashid, Abdul Syafi'i saya kenal begitu, kenal baik dengan saya. Saya sengaja tidak mendekat ke panggung. Tapi saya lihat di tengah-tengah itu saya keliling, sering bukan hanya di sisi kiri, sisi kanan saya keliling. Dan cukup kondusif saya lihat tidak ada. Cuma anak-anak saya memang sudah mengingatkan hati-hati penyusup yang ingin membelah konsentrasi massa, merusak tujuan demo yang sangat baik ini dirusak oleh penyusup-penyusup yang tidak bertanggung jawab. Baik, saya ke Ibu Yuko. Ibu Yuko, Anda melaporkan insiden pembakaran ini ke kepolisian, namun ada hoax juga yang beredar bahwa itu dilakukan oleh kader sendiri gitu. Jadi ini bahkan tadi Pak Refdullah menyebut secara gamblang hati-hati penyusup gitu. ya memang kami sangat menyayangkan ya kalau kita lihat aksi demonstrasi ataupun mungkin aksi protes ataupun ada masukan untuk terkait RUU tersebut, misalnya keberatan dan lain-lain, memang kan ada jalurnya, jalur secara konstitusi dan lain sebagainya. Memang kita lihat aksi kemarin kawan-kawan yang hari Rabu itu, memang kalau mengumpulkan sebanyak orang itu pasti akan riskan dengan segala macam penyusup. Dan saya tidak menuduh siapa apa disusupi apa tidak, tapi paling tidak kan yang melakukan aksi itu memang harus bertanggung jawab. Dan kita lihat tadi selain memang ada aksi menyampaikan dan ternyata kan memang sudah ditunda dulu kan terkait RUU tersebut, itu memang ranahnya DPR RI. Cuman kami menyayangkan sekali khusus dari Partai PDI Perjuangan, dari seluruh pengurus, kader, simpatisan dan lain-lain melihat tayangan video yang beredar itu jelas-jelas kemarin ada bendera kami yang dibakar. Nah, kami sudah melakukan proses hukum sesuai dengan instruksi Ketua Umum kami, Bu Haja Megawati Soekarno Putri, tetap tenang, kondisi seperti saat ini memang sedang lagi prihatin negara, tetapi kami juga menenangkan semua. Ini sangat menyakitkan memang untuk kami, kader-kader PDI Perjuangan. Bendera itu mungkin untuk yang lain hanya sekedar bendera, tetapi bendera untuk kami ini identitas, marwah, simbol partai yang memang sudah sesuai dengan hukum kan. Kita juga di Kemenhum kan terdaftar dan sebagainya. Jadi begitu ada simbol kami yang dibakar, itu luar biasa, pasti kebayang teman-teman reaksi di bawah seperti apa. Kita mencoba menahan, tetapi akhirnya kita sampaikan aksi-aksi damai dan ini mungkin bisa dilihat seluruh serentak hampir seluruh wilayah bereaksi, tapi tentu dengan kita memahami kondisi yang ada. Kami menyampaikan, ada yang melaporkan kalau dari pihak dari DPP sendiri sudah melaporkan ke Mabes, dari DPD Provinsi DKI Jakarta kemarin sudah melaporkan secara resmi dengan tim hukum dan Badan Hukum DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya. Nah, dan kami yang di bawah di tingkat-tingkat kota madya bahkan sampai tingkat kecamatan ke Polsek pun menyampaikan hal yang sama. Intinya adalah apa? Kami serahkan semua proses kepada jalur hukum, aparat dan wewenang. Kami memberikan kepercayaan penuh, dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak berwenang untuk menuntaskan ini. Kita mendesak secara cepat, tuntas agar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Karena ini sangat memprovokasi dan sangat menghina khususnya kami ini kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Jadi kami berharap ini tidak terjadi hal yang seperti ini karena harusnya kami ini kita semua ini harusnya sedang kondisi negara seperti ini fokus kepada kerja-kerja kepada masyarakat, kerja-kerja sosial maupun juga pembenahan ekonomi dan lain-lain. Sedangkan ada hal yang memicu seperti ini sebenarnya tidak perlu karena ada jalur-jalur yang memang sudah ada jalur konstitusional dan sebagainya untuk memprotes itu, tidak perlu ada aksi-aksi, bahkan apa hubungannya aksi tersebut, protes tersebut dengan bendera kami gitu. Jadi itu yang kami sangat sayangkan dan itu sangat menyakitkan untuk kami.
Jadi reaksi teman-teman ini di bawah, walaupun sudah kita tahan, tetapi saya kembali ke Pak Refrizal. Ya. Pak Refrizal, Anda mungkin berbincang atau ngobrol dengan koordinator lapangan ketika pasca insiden pembakaran bendera ini terjadi, Pak? Iya, saya komunikasi di teman-teman melalui WA begitu ya. Tidak ada upaya pencegahan, Pak? Ada penyusup ya. Nah, ya kalau emang itu kan spontan sekali dia melakukan pembakaran itu udah sangat spontan sekali. Jadi kalau Anda Pak Refrizal kan ada di sekitar Pak Refrizal, Anda berkesimpulan kalau yang membakar adalah penyusup? Nah, ini saya belum bisa menyimpulkan. Saya diwanti-wanti oleh anak saya yang tamatan FISIP UI, hati-hati penyusup karena memang banyak begini kan. Tapi ketika insiden terjadi tidak ada yang berusaha untuk menghentikan, Pak? Mbak Anissa, ya. Mbak Anissa, jangan kita perkeruh suasana ini, jangan diperkeruh lagi gitu. Kalau diperkeruh nanti ini ormas ini banyak ya, pemuda ini banyak yang berdemo itu bukan hanya dari kelompok dari organisasi Islam saja, termasuk dari Porkabi, termasuk dengan pemuda Pancasila. Jangan kita pancing lagi gitu ya. Kalau kita pancing lagi ini akan menjadi tambah keruh. Tapi Bapak setuju kalau kasus ini diusut, Pak? Di DPR-nya dibatalkan ya, undang-undang ini dibatalkan. Dan juga saya mohon juga kedewasaan PDIP terhadap pembakaran bendera ini karena ini aksi maksa yang pelampiasannya sangat sulit. Saya nggak mungkin itu dilakukan oleh ormas Islam. Saya nggak yakin itu dilakukan oleh ormas Tidak Islam. usah diperpanjang lagi, Bu Yuke, tanggapannya. Ya jangan diperpanjang. Saya kalau diperpanjang saya khawatir ini udah keluarkan kata-kata lo jual gue beli kan begitu kan bahasanya udah kayak mau perang. Ada yang suruh ngasah golok, siapkan bersenjata. Kan ini apa negaramu, kita pecah belah negara ini gitu. Janganlah negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasilanya jangan diobok-obok, jangan kita peras menjadi Ekasila, menjadi Trisila, menjadi Ekasila, supaya kita aman negara ini. Kalau saya sepakat, dalam pandemi ini janganlah kita membuat undang-undang yang kontroversi yang nggak perlu kita buat. Para pakar sudah banyak berpendapat, kalau menurut saya ini undang ini nggak diperlukan gitu ya. Undang-undang ini nggak diperlukan, lahir juga undang-undang ini melalui inisiatif DPR. Nggak perlu di Pancasila dijadikan undang-undang karena dia adalah sumber hukum negara kita yang nomor 1. Apalagi kita peras-peras ketuhanan yang Maha Esa kita jadikan yang nomor 3 yang berkebudayaan begitu ya. Kalau kita peras yang bergotong royong. Nah ini kan sangat menyakiti sekali bangsa dan negara kita yang telah bersepakat 18 Agustus 1945. Pak Refrizal, nanti kita akan masuk ke Pancasila seperti sekarang ini. Pak Refrizal, nanti kita akan masuk ke pembahasan mengenai RUU HIP, tapi kita sekarang bahas dulu terkait kita dengarkan dulu jawaban Bu Yuke. Pak Refrizal bilang sudah jangan diperpanjang, meminta kedewasaan dari PDI Perjuangan. Ya kami memang tidak memperpanjang ya, Pak Refrizal, rekan-rekan. Kami memahami kalau misalnya memang ada hal-hal yang memang perlu ada yang kurang berkenan, kan kami juga tidak melarang. Cuman kemarin kami menyayangkan sekali dan aksi-aksi kami itu hanya menyampaikan sikap tegas kami mengusut sesuai jalur hukum. Jadi tidak ada hal di luar jalur hukum. Jadi kami pun sangat mengetahui dan semangatnya juga kita sama kok. Kita juga sangat mengapresiasi pemerintah untuk menunda RUU HIP karena ini kan masih banyak kajian-kajian dan sebagainya. Kita lihat aja nanti proses seperti apa. Kami pasti sama Pak, kita tidak akan merubah namanya Pancasila dan sebagainya. Cuman itu ranahnya kan sudah ranahnya balik DPR RI bersama pemerintah. Memang sangat disayangkan kalau memang ada satu narasumber lagi tadi dari DPR RI itu mungkin akan bisa menjelaskan dari balik. Tapi untuk kami sendiri proses ini sudah berjalan. Kami tidak membesar-besarkan karena tidak ada perintah dari partai pun untuk membuat aksi massa yang berlebihan. Baik, saya kembali ke Pak Refrizal. Kita masuk ke pembahasan mengenai RUU HIP. Pak Refrizal, awalnya apakah Anda mengetahui partai-partai mana saja yang menyetujui hingga kemudian menjadi prioritas di DPR RI? Saya kira hanya PKS sama Demokrat aja yang nggak setuju terhadap undang-undang ini gitu ya. Yang lain kan setuju semua. Kan kita ketahui bahwa itu adalah koalisinya pemerintah semua dari PDIP. Yang lain itu kan adalah koalisinya
koalisinya pemerintah Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Cuman ada yang berbeda, misalnya dari yang koalisi sendiri ada yang berbeda, misalnya kenapa kok nggak masuk TAP MPR nomor 25 atau 66 gitu ya, tentang pelarangan partai komunis. Ini juga banyak partai-partai, saya kira partisipasi juga berbeda pendapat soal ini dan lain-lain. Dan termasuk yang masalah Trisila, Ekasila. Nah ini yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, dimulai dari NU, dimulai dari MUI, Muhammadiyah dan NU, dan ormas-ormas Islam yang lain, dan juga organisasi kemaslahatan pemuda Pancasila, dan organisasi ormas-ormas yang lain, elemen kebangsaan juga Purnawan TNI juga tidak setuju dengan undang-undang ini. Pak Refrizal diketahui undang-undang ini masyarakat yang sangat luar biasa ini, iya. Elemen masyarakat yang sangat luas ini menolak. Kita buat undang-undang ini untuk siapa? Ya, kan untuk rakyat. Tapi elemen masyarakatnya yang besar, ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, NU menolak, MUI menolak, yang ada di seluruh Indonesia menolak. Undang-undang kita mau jadikan untuk siapa? Kalau kita mau bahasakan. Kalau menurut saya memang harus segera dibatalkan supaya kita kembali tenang nih bangsa ini. Kita konsentrasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Supaya bangsa ini tenang, PDI dan juga teman-teman, saya minta ini menarik diri dari undang-undang ini supaya ini dibatalkan. Legowo lah DPR. Saya mantan DPR 3 periode, 15 tahun saya di DPR. Kalau saya di DPR pasti saya protes ini undang-undang gitu ya. Baik, ya. Pak Refrizal tadi Anda mengatakan DPR, saya ikut demo jadinya gitu. Baik, Pak Refrizal, Anda tadi mengatakan kalau Anda masih di DPR mungkin akan protes dengan undang-undang ini. Undang-undang ini sudah dibahas dari Februari 2011, kenapa baru diramaikan sekarang? Tidakkah ada masukan-masukan dari partai ke fraksi? Ada ramai, cukup ramai. Kalau kami di grup PKS itu cukup ramai ya. Cuman kan PKS hanya bicara sendiri aja. Yang lain kan koalisinya Pak Jokowi JK, Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Partai koalisi semua, partai pemerintah semua, rata-rata semuanya. Jadi yang bersuara itu enggak, apalagi kita dalam lockdown ini, dalam PSBB ini, rapatnya tidak langsung ya. Jadi tidak bisa bersuara secara langsung. Atau paripurnaannya juga tidak bisa secara langsung. Jadi di awal fraksi PKS sejak bulan Februari itu tidak setuju, Pak? Tidak setuju. Saya sudah dapat dokumen-dokumen asli dari PKS yang sekarang mulai juga dipalsukan begitu ya. Ada yang asli, ada yang palsu. Aslinya PKS itu sudah menolak undang-undang ini. Sejak bulan apa, Pak? Saya kan nggak di DPR lagi. Saya ngikutin perkembangan di grup-grup PKS yang ada di luar ya. Tapi di awal memang menolak ya? Guru PKS gitu ya. Sejak awal memang menolak. Ada surat-surat resminya kan? Ya. Bukankah jika memang menolak dari dimasukinnya sejak apalagi nggak dimasukinnya TAP MPR sebagai konsiderannya atau 25 atau 66 tentang baik. Jadi PKS sebenarnya setuju terkait Ekasila dan Trisila, tapi minta catatan terkait TAP MPR 66 itu hanya dengan catatan itu. Apa tidak setuju mutlak? PKS itu nggak pernah setuju dengan Ekasila, dengan Trisila nggak pernah setuju. Baik, sejak awal ya, bukan dengan catatan TAP MPR 66 ya Pak ya? Ya. Karena ada beberapa fraksi yang saja udah jadi masalah, apalagi ke dalamnya begitu Mbak. Dasarnya aja sudah jadi masalah, konsidernya jadi masalah, apalagi isinya begitu. Baik, berarti dari PKS sendiri sejak awal memang menolak gitu ya Pak ya? Tapi karena kalah suara kemudian... Ya konsidernya aja sudah masalah ya, kalau konsidernya sudah jadi masalah, TAP MPR yang lain masuk gitu ya. Justru yang menjadi yang sangat utama TAP MPR nomor 25 atau 66 ini tentang pelarangan komunis dan ajaran komunis ini tidak dimasukkan, kan timbul kecurigaan. Nah, Pak Refrizal, mohon maaf kami mendapatkan data kalau misalnya ada rapat paripurna di bulan Mei itu semua fraksi setuju Pak? Disahkan? Enggak. Sebagai PKS RUU? Kan ada ininya, nanti Mbak bika aja dokumen asli dari PKS. Penolakannya. Jadi yang beredar di media massa itu tidak benar, ya. Pak?
Minta yang asli di PKS kan ada kalau di medsos kan ada dimuat oleh PKS itu. Yang mana yang asli pernyataan PKS, mana yang tidak asli pernyataan PKS. Oke, jadi memang sejak awal itu menolak ya Pak ya? Nanti kalau nanti News TV bisa minta ke DPR, ke sekretariat fraksi PKS, mana yang asli, mana yang tidak asli, bisa minta. Baik. Dari PDI Perjuangan, Ibu Yuke sebagai pengusul RUU ini, walaupun Anda tidak di DPR RI, apakah mengetahui terkait dengan berjalannya pembahasan ini? Ini memang ranahnya DPR RI ya. Betul. Tadi juga saya berharap ada dari Balik yang bisa menjelaskan. Kami Tapi masih yang berusaha jelas- menghubungi sampai saat ini, namun Iya, belum ada tanggapan. Tapi tadi kan sudah dijelasin pengusung itu juga bukan pengusung partai-partai yang memang ada atau mungkin waktu itu mengusulkan prolegda kan tidak hanya PD Perjuangan saja. Jadi kembali lagi ini sudah ditunda. Pastinya sudah mendengarkan tadi apa yang Pak Refrizal dan kawan-kawan semua. Makanya karena didengarkan dan perlu dikaji lagi, perlu mungkin ada komunikasi lagi atau ada perubahan-perubahan segala macam. Oleh karena itu pemerintah menunda kan. Jadi kita coba serahkan ke Balik dan DPR RI untuk membahas ini. Saya juga sayang nanti mungkin iNews bisa mengundang khusus lagi dari Balikda jadi bisa menjelaskan karena kami berdua ini bukan orang-orang yang berada di Balikda maupun di DPR RI. Jadi untuk membahas ini secara detail pun juga bukan ranahnya kami. Tapi kami percaya kami menyerahkan semuanya berdasarkan proses-proses yang berlaku. Baik, saat ini pembahasan RUU HIP pun sudah ditunda. Kita harapkan tidak lagi menjadi bentrokan ataupun friksi, terutama di grassroots. Terima kasih Pak Refrizal telah bergabung bersama kami. Makasih juga Ibu Yuke telah bergabung bersama kami di studio. Dan pemirsa, usai jeda, Melan Refra, putri sulung John Kay meminta maaf karena ayahnya kembali membuat kegaduhan. Informasi selengkapnya usai jeda.